Al-kaisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'dal maut. Orang cerdas ini adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, bukan orang yang cerdas itu bisa menghasilkan satu hari 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar dan seterusnya. Bukan orang yang bisa merubah yang tadinya hutan menjadi perumahan dengan sebab kepintarannya, bukan. Karena Allah Ta'ala berikan itu akal pikiran kepada setiap manusia masing-masing IQ-nya. Bukan orang yang bisa membuat gedung bertinggi-tinggi, karena ini pun semuanya akan ditinggalkan. Al-kaisu man dana nafsa wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, wa 'amila lima ba'dal maut, kemudian menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa
Seorang ulama mengatakan satu majelis yang dibuat karena Allah, lalu majelis itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini cukup untuk menghantarkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita dianggap majelis yang barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sabdakan, siapa yang membuat majelis lalu di majelis tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala, membicarakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul satu sama lain kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencucuri rahmatnya, membangga-banggakan peserta majelis di hadapan majelisnya para malaikat, dan setiap kesalahannya Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima majelis kita hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini, sampai detik ini, tidak henti-hentinya, tidak pernah terlepas sedetik pun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat diberikan oleh Allah taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik hidayah, kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sholat maghrib secara berjamaah. Karena sholat maghrib ini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berjamaah pun adalah perintah Allah taala yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, warka'u ma'ar raki'in, rukulah beserta orang-orang yang beriman. Semoga sholat ibadah maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena tidak sedikit manusia-manusia yang tidak diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mentaati setiap perintah Allah taala. Karena perintah Allah taala ini bukan sebab kuatnya badan kita, bukan sebab banyaknya harta kita, bukan sebab sehatnya badan kita, bahkan bukan sebab dekatnya rumah kita dengan masjid. Seseorang bisa melaksanakan ibadah sholat di masjid berjamaah itu bukan sebab tadi dekatnya rumah dengan masjid, sehatnya badan, kuatnya fisik, apalagi hartanya banyak. Ini tidak ada kaitannya. Kalaulah hadirin yang mulia, itu semua ada kaitannya. Mungkin orang yang hari-hari olahraga itu, yang bisa mengangkat ratusan kilo barbel, mungkin mereka sehat. Seseorang bisa melaksanakan sholat maghrib atau ibadah sholat yang lain di masjid dengan berjamaah. Tentunya orang-orang yang sehat walafiat, mereka akan pertama sekali masuk ke masjid untuk bisa menunaikan perintah Allah taala. Kadang-kadang yang sakit, yang rentan, mereka yang datang ke masjid. Sementara yang sehat masih asik dengan kesehatannya. Atau hadirin yang mulia, sebab banyaknya harta, ini pun tidak ada kaitannya dengan harta. Kalaulah harta ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah taala, mungkin
mestinya tidak bisa menunaikan perintah Allah Ta'ala dengan tepat di awal waktu sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, setiap perintah Allah Ta'ala ini kaitannya dengan iman. Kaitannya dengan iman, kaitannya dengan keyakinan atas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hubungan dengan kekayaan, tidak ada hubungan dengan harta, dengan benda, dengan kesehatan, tidak ada kaitannya. Karena ini mutlak hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu." Allah Ta'ala menciptakan alam dunia ini, Allah Ta'ala berikan semuanya orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala sekalipun musuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan nikmat dunia ini. Jangankan hadirin yang mulia, kita sebagai manusia yang paling sempurna yang Allah Ta'ala ciptakan daripada makhluk yang lainnya, Allah Ta'ala firmankan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kata Allah Ta'ala, aku telah menciptakan bentuk manusia ini ahsani taqwim, dengan bentuk yang paling sempurna kata Allah Ta'ala. Jangankan kita sebagai manusia yang diberikan akal pikiran, yang diberikan dua tangan, dua kaki, tenaga oleh Allah Ta'ala, bahkan hadirin yang mulia, binatang-binatang yang ada di daratan, yang ada di lautan, semua diberikan nikmat daripada dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Allah Ta'ala berikan, orang yang taat, yang tidak taat, semua Allah Ta'ala berikan dengan cuma-cuma. Tapi Nabi sabdakan, "Wala yu'til iman aw wala yu'til dina illa liman yuhib." Tidaklah Allah Ta'ala memberikan ini iman, tidaklah Allah Ta'ala memberikan ini agama illa liman yuhib, kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi tandanya Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, kata para alim ulama, bukan dia diberikan harta yang banyak, bukan diberikan dia pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, bukan. Justru ini akan menjadikan hisaban untuk dirinya. Tapi tandanya Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, maka hambanya akan diberikan taufik hidayah untuk bisa mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di sela-sela kesibukannya dia bertani, dia berdagang, dia urusan kantornya, kesibukan apa saja hadirin yang mulia, tidak menghalangi untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin yang mulia tandanya Allah Ta'ala cinta kepada hambanya. Kata para alim ulama, hambanya akan disibukkan dalam urusan agama, akan dimudahkan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala ini perlu adanya iman. Perlu adanya iman. Karena inilah iman yang bisa membangkitkan daripada jasmani. Imam Ghazali rahmatullahi alaihi mengatakan, apa itu iman? Iman itu adalah pergerakan rohani yang bisa membangkitkan jasmani. Kalau kita lihat Pak, sholat itu tidak berat, tidak membawa beban yang berat, tidak memikul benda yang berat, tidak. Hanya mengangkatkan dua tangan saja menghadap kiblat. Allahu Akbar. Itu pun hadirin yang mulia tidak sampai berjam-jam. Tidak sampai berjam-jam. Paling lama 10 menit itu dengan zikir, dengan doa. Maksimal 15 menit dengan amalan-amalan yang lain. Tapi lihat hadirin yang mulia,
ini lemah bahkan rusak. Bukan hanya saja meninggalkan perintah Allah Ta'ala, bahkan berani menentang perintah Allah Ta'ala. Jadi kaitannya dengan iman, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Makanya iman ini jauh lebih penting daripada segalanya. Iman ini lebih penting daripada makan dan minum, lebih penting daripada nyawa sekalipun. Sebab kalau kita mati tidak membawa iman, ini hadirin yang mulia amat bermasalah. Masalahnya nanti di kubur bagaimana, masalahnya nanti di mahsyar bagaimana, masalahnya di mizan, di sirat, bahkan yang akan menentukan surga ataupun neraka ini tergantung daripada iman. Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita mati, malaikat tidak akan bertanya apakah kamu punya rumah yang besar, apakah kamu punya jabatan yang tinggi, apakah kamu punya harta kekayaan. Tidak mungkin. Dan tidak akan malaikat bertanya seperti itu. Malaikat yang pertama sekali akan bertanya ketika di alam kubur, Munkar, Nakir bertanya Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Malaikat bertanya yang pertama sekali tentang keimanan, Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau hari ini kita meyakini Allah sebagai Rabb kita, dengan konsekuensinya mentaati setiap perintah Allah Ta'ala, inilah yang namanya iman sempurna. Maka dia akan mudah untuk menjawab Allahu Rabbi. Akan tetapi hadirin yang mulia, apabila ketika ditanya oleh Munkar wa Nakir dia tidak bisa menjawab, sesungguhnya dialah yang akan menjadi orang yang gagal. Apabila dia gagal di alam kubur, kata Nabi SAW, maka dia akan gagal seterusnya. Apabila dia sukses di alam kubur, maka akan sukses seterusnya. Maka penentuan untuk menyempurnakan iman itu bukan di alam kubur, tapi sekarang di alam dunia. Tidak sedikit di alam kubur orang-orang yang telah meninggal, itu mereka ingin kembali ke alam dunia hanya untuk menyempurnakan keimanan amal soleh kepada Allah Ta'ala. Bahkan hadirin yang mulia, Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, orang-orang yang ahli kubur yang telah meninggalkan dunia mengatakan, Rabbana absorna, wahai Tuhanku, aku telah melihat. Karena diperlihatkan ketika di alam kubur orang yang mendapatkan nikmat, orang yang mendapatkan siksa. Rabbana absorna, wahai Tuhanku, aku telah melihat, wasami'na, dan aku telah mendengar orang-orang yang menjerit kesakitan, orang-orang yang menyesal, orang-orang yang mendapatkan nikmat dengan bahagia diperlihatkan oleh Allah Ta'ala ketika di alam kubur. Wasami'na farji'na, ya Allah, keluarkanlah aku. Mereka ingin kembali. Na'mal sholihan inna mungkinun, untuk berbuat amal soleh, sesungguhnya aku telah meyakini. Inna mungkinun, sesungguhnya kami telah menjadi yakin. Akan tetapi keyakinan pada saat itu sudah lagi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, penyesalan dan penyesalan ketika telah meninggal, hadirin yang mulia, ini tidak bisa lagi diulang lagi untuk kembali ke alam dunia untuk menyempurnakan iman dan amal soleh kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga ahli kubur tersebut mereka menangis sejadi-jadinya, habislah air mata, keluar air darah. Habis air darah, keluarlah air nanah. Bahkan hadirin yang mulia, Mufassirin mengatakan sampai keluar kelopak mata dari kelopaknya hanya untuk kembali kepada Allah Ta'ala di alam dunia, untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala, itu pun tidak diberikan kesempatan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan, waktu yang Allah Ta'ala berikan, sehat yang Allah Ta'ala berikan, harta yang Allah Ta'ala berikan, ini semuanya adalah amanah, hanya titipan saja dari Allah
sedekah. Apabila ini sesuai dengan keinginan, karena ini tidak sesuai dengan keinginan, maka Nabi sabdakan ini orang yang cerdas adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas ini adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Bukan orang yang cerdas itu bisa menghasilkan satu hari 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, dan seterusnya. Bukan orang yang bisa merubah yang tadinya hutan menjadi perumahan dengan sebab kepintarannya, bukan. Karena Allah Ta'ala berikan itu akal pikiran kepada setiap manusia masing-masing IQ-nya. Bukan orang yang bisa membuat gedung bertinggi-tinggi, karena ini pun semuanya akan ditinggalkan. Al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, kemudian menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Karena kehidupan dunia ini ada awal, ada akhir. Sementara kehidupan akhirat itu ada awal, tidak ada akhir, abadan selama-lamanya. Maka persiapannya itu sekarang. Para ahli ulama menafsirkan laksana sebagaimana seseorang ini sedang merantau ke sebuah kota. Orang Karawang datang ke Jakarta. Lalu di Jakarta sudah diberikan kontrak bahwasannya kerjanya 2 tahun. Maka ketika dia menghasilkan gaji, maka gaji tersebut akan dia kumpulkan atau akan dia transferkan ke kampung halamannya. Untuk apa? Untuk nanti ketika selesai daripada kontrak tersebut, dia pulang itu akan menikmati daripada hasil yang dia usahakan ketika di Jakarta. Ini orang yang cerdas. Tapi ada orang yang keliru ketika dikontrak, dapat gaji dia habiskan. Dia buat koyak-koyak, sehingga pas habis masa daripada kontraknya, dia pulang dia tidak membawa apa-apa, sehingga dia tidak bisa menikmati apa yang dia usahakan ketika dia hijrah atau merantau ke tempat tersebut. Begitulah kira-kira hadirin yang mulia gambaran manusia atau kita hari ini diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai manusia. Tempat kita yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Dunia ini hanya tempat meninggal saja. Maka hadirin yang mulia, apabila hari ini kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian, maka hadirin yang mulia, kita akan menikmati apa yang kita usahakan hari ini ketika di dunia. Tapi kalau hari ini kita hanya menyempurnakan nafsu kita, menyempurnakan keinginan kita, dan ini pun bukan tempatnya, ketika dia kembali ke alam akhirat, maka dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Dan itu telah Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Ada golongan orang-orang yang rugi dan ada golongan orang-orang yang beruntung. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kan dalam surat Az-Zumar itu, surat rombongan, ada orang-orang yang digiring kemana? Ke api nerakanya Allah Ta'ala dengan rombongan-rombongan mereka. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Maka hadirin yang mulia, sampai mengatakan, apakah tidak ada utusan kepada kalian? Peringatan itu banyak, Pak. Peringatan ada yang mendakwa, ada pengajian, masjid telah didirikan. Akan tetapi hadirin yang mulia, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ketika dia sehat, yang tidak gunakan dengan ketaatan. Allah Ta'ala berikan kesempatan harta, diberikan untuk bisa sebaik mungkin digunakan untuk ketaatan, dia tidak gunakan. Sehingga orang-orang seperti itu mengatakan, qalu bala. Mereka mengatakan dengan sesungguhnya
di alam akhirat. Sementara ada golongan yang dijadikan golongan itu orang-orang yang beruntung. Mereka mendapati keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala sebab usahanya ketika di dunia. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Ketika rombongan ini digiring ke dalam surganya Allah Ta'ala, mereka mengatakan, sesungguhnya waqalul hamdulillahilladzi shadaqana wa'adahu wa awrathana minal ardi natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Ini orang-orang mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan. Ini orang-orang pada hari akhirat itu hanya ada dua golongan saja. Ima orang yang selamat, wa ima orang yang celaka. Ima ahli surga, wa ima ahli neraka. Dua saja. Maka kalau ada orang mengatakan di alam dunia ini surga lagi, neraka lagi, sesungguhnya kata para ulama, dia telah murtad dengan ucapannya. Karena dia akan kembali ke alam yang sesungguhnya. Sekarang itu duit, wah itu bahaya namanya. Karena di alam dunia ini Allah Ta'ala hanya memberikan dua jalan saja. Di alam akhirat pun Allah Ta'ala hanya menyiapkan dua tempat saja ujung-ujungnya. Adapun perjalanannya ini macam-macam. Kalau di alam dunia ini hanya ada dua jalan saja. Yang pertama jalan menuju surga, yang kedua jalan menuju neraka. Jalan menuju surga ini jalannya siapa? Jalan menuju surga ini siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini Allah Ta'ala firman-Nya. Jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini yang pertama adalah jalannya para nabi. Jalannya para nabi. Yang kedua jalannya para syuhada, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Hanya 4 jalan saja. Mungkin kita sudah tidak sejaman dengan zamannya Nabi SAW. Mungkin kita tidak sejaman dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mungkin hadirin yang mulia sekarang kita mengikuti orang-orang yang soleh. Pertanyaannya, siapakah orang yang soleh di alam dunia akhir zaman sekarang ini? Yang harus kita ikuti kan begitu. Siapakah orang yang soleh di akhir zaman ini? Seorang ulama ditanya, wahai Tuhan, siapakah orang yang soleh di akhir zaman sekarang yang harus saya ikuti? Maka hadirin yang mulia, seorang saya itu menjawab, orang yang soleh di akhir zaman sekarang ini adalah orang yang berpegang teguh, yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Itulah orang yang soleh, yang berpegang teguh, yang memegang dengan erat, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Itulah orang soleh. Bagaimana cara ibadahnya? Apakah dia sesuai SOP Nabi? Bagaimana surahnya sesuai SOP Nabi? Bagaimana sirahnya? Apakah sesuai? Bagaimana sarirah, pikir risaunya? Apakah pikir risau sebagaimana pikir risau Nabi SAW? Minimal menyerupai hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentunya jalan para Nabi alaihi wassalatu wassalam, jalan menuju ke surga ini dibarengi dengan makari bil makari, atau kesusahan di atas kesusahan, atau bisa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Jalan menuju ke surga itu tidak sesuai dengan keinginan, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan penderitaan. Mana ada hadirin yang mulia orang masuk surga dengan senang-senang? Gak ada sejarahnya. Tentu dia harus mau menjadi orang yang bermujahadah,
macam ujian yang diuji oleh Allah Ta'ala. Nggak ada orang ahli surga dia bersenang-senang menghabiskan waktunya dengan mengikuti hawa nafsu, nggak ada. Kalau kita lihat dari Nabi, sahabat, solihin, orang-orang soleh, mereka menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya. Ada yang untuk perjuangan agama Allah, ada yang untuk mentaati perintah Allah, habis-habisan. Sebagaimana ulama mentafsirkan, ada satu pohon besar di gunung. Pohon besar di gunung sudah tua, maka pohon ini bisa menjadi pohon yang luar biasa atau bisa jadi pohon yang yang rapuh. Kalau pohon ini dia mau melalui proses mujahadah, dia mau digergaji, kemudian dia mau digelintingkan, dia mau dipotong, kemudian dia mau diserut, dia mau diukir sehingga menjadi singgasana, maka ini ditempatkannya pun di istana raja. Didudukinya oleh kerajaan orang-orang yang terpandang. Tadinya itu dia di gunung, tapi melalui proses tahapan demi tahapan sehingga terbentuklah menjadi singgasana, maka disimpannya pun di kerajaan. Jadi lemari disimpannya di rumah, jadi kursi disimpan di tempat teduh, tidak terpanaskan lagi. Tapi hadirin yang mulia, kalau ini tidak melalui proses pohon yang tadi itu, maka lama-lama dia tumbang, kemudian diambil oleh seorang tukang kayu bakar, lalu kayu yang besar ini dia potong, kemudian dia menjadikan kayu bakar. Begitulah kira-kira contohnya manusia apabila dia mau bermujahadah, mau proses sungguh-sungguh, mau susah-susah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dia dikembalikan akan disimpan di surganya Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tidak proses, dia hanya menunturkan, mengikuti daripada keinginan nafsunya, kemudian apa dia kembali, maka dia hanya akan menjadi bahan api neraka saja. Kan begitu. Kalau dia tidak jadi ahli surga, dia jadi ahli neraka. Dan inilah perjalanannya untuk menuju surganya Allah Ta'ala melalui dengan rintangan-rintangan, proses mujahadah, makari bil makari. Lain hadirin yang mulia dengan perjalanan menuju neraka, maka dihiasi dengan berbagai macam kesenangan yang menjadikan sesuai dengan syahwat, sesuai dengan keinginan. Sehingga kata para alim ulama, apabila kita mengerjakan sebuah pekerjaan, lantas pekerjaan ini melalaikan seseorang daripada mengingat Allah Ta'ala, maka itu dikhawatirkan jalannya menuju ke nerakanya Allah Ta'ala. Kita bisa cek apa yang kita kerjakan, apakah ini sesuai perintah Allah atau tidak, apakah ini menuju jalan ridho Allah Ta'ala atau tidak, apakah ini jalan menuju surga atau menuju neraka, itu saja. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dibarengainya dengan syaitan. Setan berperan di sini untuk bagaimana menjerumuskan manusia ke dalam nerakanya Allah Ta'ala, sehingga apa saja hadirin yang mulia yang menjadikan hati terkesan sehingga menginginkan, maka ini dikhawatirkan adalah jalan menuju nerakanya Allah Ta'ala. Itu kalau tidak jalannya para nabi, jalannya setan. Karena di alam akhirat hanya dua tempat. Adapun alam kubur, alam mahsyar, alam sirat, alam mizan, ujung-ujungnya hanya ada dua tempat, ima surga wa ima neraka. Tidak ada istilah non-blok, tidak ada tempat yang ketiga, dua saja. Karena inilah kehidupan yang abadan selama-lamanya. Maka dia di surga hanya menikmati hasil jerih payah. Lalu pertanyaannya hadirin yang mulia, kalaulah kita masuk surga, lalu obrolan apa di surga itu? Ada yang bisa jawab, Pak? Umpah kita masuk surga nih, ngobrol naon di kita kira-kira kan? Ngobrolkan apa? Ketika di dunia bidadari lebih gelis, kan gitu.
mendirikan hak. Itu kata para alim ulama, obrolan ahli surga ketika silaturahmi dari satu surga ke surga yang lain, yang dibicarakan adalah pengorbanan, perjuangan untuk agama Allah Ta'ala ketika susah-susah. Ketika susah-susah di alam dunia, maka ahli surga akan menceritakan, inilah hasil ketika dulu saya susah-susah. Sekarang Allah Ta'ala telah memberikan keselamatan. Itu ahli surga membicarakannya, perjuangan, pengorbanan, susah-susah ketika di dunia. Kalau sahabat dulu hadirin dan mulia habis-habisan, sehingga mereka anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Ada yang perang ketika itu lehernya terpenggal, tangannya putus, ususnya dikeluarkan, jantungnya dikeluarkan, paru-parunya dikeluarkan. Itu pengorbanan mereka hadirin yang mulia, maka akan diceritakan ketika nanti di surga. Pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah? Kita sekarang ini hadirin yang mulia hanya mengamalkan, sudah disempurnakan oleh Allah. Maka agama ini adalah tanggung jawab kita, yang harus kita jaga, yang harus kita cintai, yang harus kita dakwahkan hadirin yang mulia. Di samping kita amalkan, kita dakwahkan. Karena hakikatnya agama ini tidak butuh dengan kita. Sholat tidak butuh dengan kita, baca Quran tidak butuh dengan kita, masjid tidak butuh dengan kita. Seperti itu saja agama. Karena hadirin yang mulia, sekalipun seluruh manusia meninggalkan sholat, mereka tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, ini tidak akan mengurangi derajat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu, walaupun hanya sejenak. Dan apabila seluruh manusia di alam dunia ini berkumpul bersatu, mereka mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala tanpa bermaksiat sedikit pun, ini pun tidak akan menaikkan derajat ketinggian Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu, walaupun hanya sejenak. Karena dialah Allah Ta'ala yang maha kuasa, dialah Allah Ta'ala yang maha merajai, dialah Allah Ta'ala yang maha memberikan rezeki, yang menciptakan yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan mematikan. Semua diciptakan oleh Allah Ta'ala, diadakan oleh Allah Ta'ala. Seluruh makhluk, baik yang ada di lautan, di daratan, di udara, di langit, di bumi, semua yang beredar, matahari, bulan, bintang, ini tidak bisa memberi manfaat dan mudarat illallah, kecuali manfaat dan mudarat ini datang dari Allah Ta'ala. La yadur wa la yanfa', tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat kecuali atas izin daripada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Inilah yang harus kita yakini, kita hidup dihidupkan oleh Allah, rizki diberikan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dihidupkan, dimatikan oleh Allah Ta'ala, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata kata Allah Ta'ala kami menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka hari ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, diberikan sehat, diberikan harta, diberikan waktu luang. Mari kita sama-sama gunakan kesempatan ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengamalkan agama Allah Ta'ala, bahkan untuk memikirkan bagaimana agama ini wujud dalam setiap individu manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya bisa beramal soleh, karena inilah yang akan mendatangkan hayatan thayyibah. Allah Ta'ala firmankan, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang mengerjakan amal soleh kata Allah Ta'ala, baik dari kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan, dengan catatan dia iman kepada Allah, dia tidak mensekutukan Allah dengan apapun, dia meyakini dialah Allah Rabb semesta alam, maka Allah Ta'ala sediakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Karena sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan seluruh umat manusia Allah Ta'ala hanya letakkan dalam agama yang sempurna. Sejauh mana dia mengamalkan agama, maka sejauh itu pula dia akan hidup jaya, bahagia, sukses di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu
sehingga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah taala, diridhoi oleh Allah taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang jaya di dunia sementara, akhirat yang selama-lamanya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada kehilafannya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak semua. Semoga majlis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sempurnakan dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu